menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. Pernahkah kalian mendengar kalimat bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua? Ya, hadis yang berasal dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menuntun kita untuk menaati semua perintah orang tua. Dengan menaati perintah orang tua, maka insya Allah hidup kita akan tetap baik karena adanya ridho dari mereka beserta manfaat ketika mendapatkan ridho tersebut. Selama hal itu baik dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita harus menaatinya karena di dalamnya juga ada ridho dari Allah yang nantinya akan membantu kita dalam menapaki kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Jika orang tua menyuruh kita untuk segera menunaikan kewajiban seperti sholat, maka kita harus melakukannya. Adek, bangun. Ayo sholat subuh. Ya, Bu. Namun, jika orang tua justru menyuruh kita untuk melakukan hal tidak baik seperti berbohong dan menyekutukan Allah, maka kita harus menolaknya dengan cara yang halus dan sopan agar tidak serta-merta menyakiti perasaan mereka. Berbakti kepada kedua orang tua sudah menjadi kewajiban seorang anak. Seperti firman Allah yang tertera pada surat Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Amalan ini menjadi pondasi untuk meraih ridha Allah dan menjadi salah satu jembatan untuk menuju surganya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua juga telah diajarkan dan dicontohkan oleh umat Islam terdahulu. Seperti kisah sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda dari Yaman yang sangat dicintai oleh Allah dan namanya sangat terkenal di langit. Sebab kecintaan Allah kepadanya itu karena ia sangat patuh dan menghormati ibunya yang sakit lumpuh. Suatu waktu, ibundanya meminta untuk diberangkatkan haji. Tentu hal ini sangat sulit dikabulkan oleh Uwais karena ia sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan pada saat itu. Uwais terus memikirkan solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian ia membeli seekor anak lembu yang digunakannya untuk berlatih menggendong ibunya menuju Mekah dengan menaiki dan menuruni bukit. Sampailah pada musim haji, Uwais rela untuk menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela untuk menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dikatakan bahwa dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Seperti pada keluarga Ibu Anum. Ibu Anum memberikan pesan dan nasihat kepada anaknya, yaitu Amara. Amara mendengarkan dengan seksama apa yang ibunya pesankan kepada dia. Hal ini merupakan bentuk kewajiban kita sebagai seorang anak untuk menghormati orang tua yang telah membesarkan kita hingga saat ini. Tidak membentak, mendengarkan dengan santun segala nasihatnya, berbicara dengan lemah lembut, serta berbuat baik kepada ayah dan ibu. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
Jadi gini Umi, jadi temanku ngajak pergi jalan-jalan tersiangan jam 1 sih, boleh nggak Mi? Mana emangnya? Ke mall deket sini doang kok Mi. Gak usah dulu lah ya hari ini, soalnya lagi musim hujan, Nak. Ya Umi, ntar kalau misalnya hujan aku langsung minggir kok. Bahaya, Nak. Jalanan licin, apalagi kamu naik motor. Jadi nggak boleh ya Mi? Bilang temenmu besok-besok aja lah ya. Ya udah deh Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Rina, ada apa? Gue masuk rumah sakit. Kok bisa Rin? Gue jatuh dari motor pas di jalan mau ke mall tadi. Astagfirullah, ya ampun, apa yang luka? Di lutut doang sih, nggak parah-parah banget. Ya Allah, Ri, cepet sembuh ya. Ntar gue jengukin deh. Iya, makasih ya. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hikmah yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah kita wajib menaati perintah kedua orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Hakim. Memenuhi panggilan orang tua adalah kewajiban kita sebagai anak. Dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaud mengatakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Seperti yang dilakukan oleh seorang anak bernama Sila di sela kesibukannya belajar. Ia tetap menjagarakan panggilan orang tuanya. Dengan segera, Sila melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya dan meninggalkan apa yang ia kerjakan. Inilah cerminan anak berbakti pada orang tua, karena ia senantiasa memenuhi panggilan seorang orang tua. Surat kecil dari anakmu untuk malaikat pelindungku, ayah dan ibu. Dalam Quran Surat Luqman ayat 14 dikatakan bahwa dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam Islam, aku diajarkan untuk menghormati ayah dan ibu. Aku benar-benar merasakan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Tanpa didikan dan doa kalian, aku tidak mungkin tumbuh menjadi anak yang cantik, pintar, dan pemberani seperti ini. Menghormati kalian adalah kewajiban dan keharusan bagiku, karena hanya itu yang bisa aku lakukan untuk membalas segala perjuangan kalian. Terima kasih telah menanamkan agama dalam hidupku. Berkatnya, aku tidak tersesat di dunia ini. Dengan ilmu dan agama yang kalian ajarkan kepadaku, aku memiliki jalan untuk menggapai mimpi dan menjadi orang baik. Tidak lupa, aku berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena telah memberiku orang tua terbaik.